Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Fernanda. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 11 SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Kamal. Berdirinya saya di sini sebagai salah satu perwakilan di ajang SMA Awards 2024 dalam bidang lomba debat bahasa Indonesia. Saya sebagai pembicara satu dengan tugas mengidentifikasikan mosi dan juga menyampaikan argumen dalam tim oposisi ataupun tim kontra. Saya menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kali ini, yaitu terkait Dewan. Percaya bahwa siswa di bawah usia 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu harus diberikan hak untuk memilih. Berdasarkan data media Indonesia.com, penduduk dengan usia 17, 18 bahkan 19 tahun dianggap menjadi kelompok yang paling tidak siap menghadapi gelaran pemilu. Fase kehidupan yang berkutat pada masa sekolah membuat mereka tidak peduli dengan dunia politik. Pakar psikologi politik Hamdi Muluk menyampaikan pendapat bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan politik secara mendalam. Pengetahuan mereka masih dangkal karena memang belum waktunya. Mereka belum berpikir masalah kebangsaan, inflasi, dan lapangan pekerjaan. Remaja tidak memahami apa dampak dari sebuah saran yang mereka berikan dalam perhelatan pesta demokrasi. Mereka belum memiliki nalar untuk berpikir ke depan. Apa pengaruh yang akan terjadi jika calon A memenangi pemilu tersebut? Atau jika calon B yang terpilih? Akan menjadi apa bangsa ini? Dewan juri yang terhormat, kelompok usia yang masuk generasi Z itu hanya akan mempertimbangkan berdasarkan ketenaran atau bahkan kesukaannya terhadap calon. Mereka akhirnya memilih sosok yang mereka kenal, entah artis atau bahkan hanya ikut-ikut pilihan temannya saja. Mereka ini mudah terpengaruh bahkan dengan tergiur oleh politik uang. Permasalahan inilah yang kemudian dianggap sebagai peluang yang tentu saja tidak boleh dilewatkan para tokoh politik. Dewan juri yang terhormat, terutama yang berniat mengikuti konstitusi pesta demokrasi, mereka berlomba-lomba menggait para pemilih pemuda dengan tujuan untuk berbagai ke platform sosial media. Instagram, TikTok, YouTube mengabdi pegangan utama Instagram dan tidak merupakan jalur efektif untuk menjangkau orang-orang muda. Banyak di pelosok desa yang mereka tidak memiliki platform sosial media untuk memilih calon pemilu. Bahkan mereka hanya untuk mencari informasinya saja susah. Paling tidak untuk memperkenalkan diri ke kelompok remaja itu. Dewan juri yang terhormat, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas pemilu jika masyarakatnya, terutama kaum muda, hanya memilih pemimpin berlandaskan ketenaran atau kesukaannya saja? Sepatutnya penduduk dengan rentang usia awal hingga usia 20 tahun, Bapak Hamdi mengatakan bahwa kelompok tersebutlah, meskipun masih tergolong dalam generasi Z, mereka sudah mengenal dunia politik dan berdiskusi kurang lebih hal-hal tentang kenegaraan. Ia mengatakan bahwa ini sudah mulai agak politis. Mereka mulai tahu bahwa isu-isu publik sudah mulai terdengar di telinga. Apalagi yang masuk jadi aktivis kampus. Mereka mulai kritis dengan isu-isu korupsi dan lain-lain. Berdasarkan data dari bbc.com, 18-20% remaja pada pemilu mencapai angka golongan putih tertinggi. Pasalnya, pelaksanaan pemilu yang sudah diwarnai tuduhan kecurangan ini berhimbau pada turunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi, seperti partai politik, bahkan aparat hukum. Ditambah lagi, mereka mendominasinya gimmick-gimmick politik ketimbang adu gagasan, sehingga bisa mempengaruhi perilaku pemilih pemuda untuk melakukan tindakan golput. Adapun untuk kelompok usia 25 tahun ke atas, Hamdi mengatakan melihat mereka sudah paham betul dengan dunia politik dan juga kondisi kenegaraan saat ini, generasi milenial lah dianggap sudah memiliki bekal untuk kita bisa menentukan pilihan mereka. Harapannya tentu untuk membawa situasi ekonomi ke arah yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Saya sebagai tim oposisi atau tim kontra tetap dengan pendirian saya bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Karena remaja masih labil untuk memilih pemilihan mereka. Mereka masih sangat untuk melakukan golput dan juga meninggalkan kewajiban mereka untuk mencoblos pemilu pada tahun 2024.
Sekian argumen yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.